Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya mengembangkan kecakapan literasi pada diri saya. Pengalaman ini saya peroleh pada masa saya kuliah S1 di tahun 2022. Di mana masa kuliah S1 menurut saya merupakan masa penuh warna dan penuh kenangan indah. Di antara berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, salah satu momen yang paling berkesan bagi saya adalah pengalaman berbagi pengalaman membaca melalui kegiatan bedah buku dan bedah film dokumenter saat bergabung sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kegiatan itu tidak hanya memperkaya pengalaman dan wawasan saya, tetapi juga memberikan saya kesempatan untuk terhubung dengan orang lain dan membangun komunitas yang penuh kecintaan terhadap literasi. Salah satu kegiatan bedah buku yang paling berkesan bagi saya adalah bedah buku Kuliah Kok Mahal, karya Kak Panji Mulkilah Ahmad. Buku ini menyorot isu biaya pendidikan tinggi yang kian mahal di Indonesia. Dan yang paling menariknya lagi, di tahun 2022, UKT di berbagai perguruan tinggi negeri mungkin mahal. Apalagi di tahun 2022, masa transisi pandemi COVID-19 masih sangat terasa. Secara garis besar, buku ini membahas berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia, khususnya terkait dengan biaya kuliah. Saya suka dengan buku-buku seperti ini karena tentang biaya kuliah saya pun merasakannya mahal. Bedah buku ini menjadi kegiatan berbagi pengalaman membaca yang pertama kali saya lakukan saat itu. Sebagai mahasiswa dan seorang aktivis lembaga kemahasiswaan saat itu, tentu saya sangat senang dan bangga terhadap diri sendiri, walaupun selama proses belajarnya saya melewati berbagai macam hal. Kegiatan tersebut kemudian menjadi pintu terbukanya kesempatan-kesempatan lain dan tentunya memacu semangat saya untuk belajar dan membaca lebih banyak buku lagi, agar saya bisa berbagi kepada orang lain. Karena menurut saya pribadi, saya akan lebih terkesan jika saya membaca sebuah buku, kemudian bacaan saya tersebut saya bagikan kepada orang lain. Bangga rasanya, bahagia sekali. Selain itu, saya juga tak jarang mengikuti diskusi bedah buku. Sebenarnya pengalaman saya melakukan bedah buku itu diawali dan berangkat dari kegemaran saya untuk ikut-ikut ke senior untuk melakukan diskusi bedah buku. Menurut saya hal ini sangat menarik dan saya sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Para pembicara berbagi cerita dan pengalaman hebat mereka tentang kehidupan dan juga tentu isu pendidikan, literasi, dan perjuangan untuk meraih mimpi. Ketika saya mendengarkan orang bercerita, berbagi pengalaman membaca, berbagi pengalaman hebat mereka, saya merasa diajak untuk merenungkan makna pendidikan dan pentingnya literasi dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kegiatan bedah buku ini membuka mata saya tentang kekuatan literasi untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Saya belajar bahwa membaca tidak hanya tentang mendapatkan informasi, tetapi juga tentang membuka jendela dunia dan memahami berbagai perspektif baru. Selain bedah buku, saya juga aktif mengikuti kegiatan bedah film dokumenter. Salah satu film dokumenter yang paling berkesan bagi saya, sekaligus film dokumenter pertama yang saya berani untuk bedah di hadapan rekan-rekan mahasiswa di kala itu, di sebuah ruangan yang biasa disebut oleh kalangan mahasiswa itu sekretariat, itu
film dokumenter karya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar periode 2019 yang berjudul UKT Undercover. Film ini membahas secara mendalam mengenai sistem UKT yang diterapkan di perguruan tinggi Indonesia. Film ini mungkin akan mengulas berbagai UKT atau bagaimana UKT itu dihitung, dampaknya terhadap mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi yang berbeda, terutama mereka yang dari kalangan ekonomi bawah, dan potensi permasalahan dalam sistem tersebut. Kegiatan bedah film dokumenter ini memberikan saya kesempatan untuk melihat realitas dari sudut pandang yang berbeda. Saya belajar bahwa film dokumenter dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengungkap kebenaran dan mendorong perubahan sosial. Dan sejak saat itu, saya punya inisiatif untuk suatu saat nanti saya akan membuat film dokumenter saya sendiri. Karena melihat film dokumenter yang saya bedah, saya mengenali wajah-wajah mereka. Dan saya pikir, jika orang lain mampu, kenapa saya tidak? Pengalaman berbagi pengalaman membaca melalui kegiatan bedah buku dan bedah film dokumenter membawa banyak kebahagiaan bagi saya. Saya merasa senang dapat terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama dengan saya, yaitu kecintaan terhadap literasi. Walaupun hobi saya kadang-kadang membeli buku banyak-banyak, namun belum tentu itu habis dibaca. Ya, minatnya seperti itu, minimal minat dulu. Membeli buku yang belum tentu dibaca. Kegiatan ini juga membantu saya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi. Saya belajar untuk melihat berbagai perspektif dan mengekspresikan ide-ide saya dengan jelas dan terstruktur. Lebih dari itu, kegiatan ini memberikan saya kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun komunitas yang literat dan kritis. Saya merasa terinspirasi untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Terlebih saat ini, sebagai calon guru, tentu kemampuan literasi menjadi salah satu penunjang profesionalitas seorang guru. Bagaimana saya bisa berbagi dengan peserta didik saya kelak, bagaimana saya membangun lingkungan belajar yang literat dan kritis bersama peserta didik. Mungkin itu sedikit cerita pengalaman paling berkesan dalam hidup saya mengenai pengalaman berbagi literasi di antara banyaknya pengalaman-pengalaman lain, terutama pengalaman yang saya lakukan di lingkungan kelas. Namun jika ditanya pengalaman yang paling berkesan, ya tentu itu membawakan menjadi pemantik diskusi bedah buku dan bedah film, membuat saya merasa bangga terhadap diri saya, dan atas pencapaian tersebut saya merasa bangga dengan proses yang saya lalui, karena tidak mudah untuk tampil di depan khalayak umum untuk mendiskusikan sebuah topik yang tentu harus dikuasai dengan benar. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih karena sudah mau mendengar cerita saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.